Halo para penggemar fisika, kita berjumpa kembali dalam materi yang berbeda. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus. Kalau seandainya saya punya dua kawat sejajar berarus, misalkan arusnya I1 dan I2, anggap aja ini arusnya sama arah. Terus kemudian terletak pada jarak A. Dan kawat ini panjangnya tak berhingga. Apa yang terjadi ketika kawat ini diletakkan pada jarak yang cukup dekat, tetapi arusnya cukup besar? Maka kawat ini pasti akan saling tarik-menarik seperti ini. Kok bisa seperti itu? Jawabannya adalah seperti ini ya. I1 itu akan menimbulkan medan magnet di sebelah kanannya. Itu akan diterima oleh kawat yang kedua. Jadi arahnya kemana? Kita bisa cek dengan kaidah tangan kanan. Jadi caranya ibu jari menunjuk arah arus, 4 jari menunjuk posisi titik kawat 2, seperti ini ya. Nah terus kemudian arah telapak tangan itu menunjukkan arah induksi yang ditimbulkan oleh I1. Jadi kalau begitu arah induksinya di sini adalah cross. Arahnya masuk bidang gambar yang diterima oleh kawat yang kedua. Tetapi kawat yang kedua ini juga menimbulkan induksi magnet di kawat yang pertama. Dicek dengan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah arus, 4 jari menunjuk posisi kawatnya. Nah, arah telapak tangan, lihat, arahnya menuju kita. Jadi kalau begitu, dia menerima medan magnet yang arahnya keluar bidang gambar tegak lurus. Nah, sekarang, apa jadinya kalau kawat berarus dikenai medan magnet? Saya sudah membahas di video saya sebelumnya, maka kawat ini pasti kena gaya Lorentz jenis yang pertama. Nah, jadi gaya Lorentz-nya kemana? Di kawat yang kedua misalkan. 4 jari ini menunjuk arah induksi magnet, ibu jari menunjuk arus. Arah telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Jadi gaya Lorentz pada kawat yang kedua itu arahnya adalah ke kiri. Seperti ini. Nah, karena di sini arusnya sama arah sedangkan medan magnetnya berlawanan dengan kawat yang kedua, maka otomatis kawat yang pertama itu akan mendapatkan gaya Lorentz arahnya ke kanan. Seperti ini kalau digambar. Tapi kita lihat bahwa di sini persoalannya kawatnya lurus sangat panjang, bahkan panjangnya tak berhingga. Tak berhingga itu maksudnya panjang kawat itu terlalu besar bila dibandingkan dengan jarak dua kawat. Itu namanya tak berhingga. Ya, kalau tak berhingga sungguhan ya tidak ada lah ya. Karena ini panjang kawatnya itu tak hingga, maka ada konsep hanya menghitung gaya Lorentz tiap meternya, tiap satuan panjang. Oleh sebab itu muncul konsep gaya Lorentz per satuan panjang yang disimpulkan E per L. Jadi di sini juga ada E per L. Nah, E per L-nya itu bisa kita hitung. Jadi caranya begini ya. Yang pertama kita lihat dulu untuk kawat 1. Kawat 1, perhatikan, dia akan dapat gaya Lorentz sebesar ini, BIL sin theta. Kita lihat bahwa di situ bahwa vektor panjang kawat itu tegak lurus dengan vektor medan, atau arus listriknya tegak lurus dengan medan magnet gitu. Kalau tegak lurus, maka otomatis tetanya itu kan sama dengan 90 derajat ya. Jadi ini 90 derajat, sehingga sinnya itu 1. Oleh sebab itu, gaya pada kawat 1 itu adalah nanti B2, medan yang mengenainya dikalikan I1 dikalikan L. Yang sinnya itu 1 di sini. Jadi ini sekarang L-nya saya tarik ke ruas kiri. Jadi E per L-nya itu adalah B2 kali I1. Jadi ini B2 kali I1. Akhirnya kita dapatkan B2 itu disebabkan kawat 2 ya. Kawat lurus sangat panjang, karena rumusnya ini 2πA dikalikan dengan I1. Nah, inilah gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang pertama. Nah, sekarang pada kawat yang kedua. Gaya Lorentz-nya itu adalah BIL. Sinnya itu sama ya, sama dengan 1 sinnya, karena θ-nya 90 derajat. Nah, B-nya B apa? Karena kawat 2, berarti B-nya B1, I-nya adalah I2. Terus L-nya saya tarik ke ruas kiri, B1 kali I2. Nah, B1-nya itu disebabkan kawat yang pertama, kawat lurus sangat panjang, μ0 I1 per 2πA dikalikan dengan I2. Seperti itu.
Nah, apa yang bisa disimpulkan? Ternyata gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 1 maupun kawat 2 itu sama nilainya. Ini I2 kali I1 dengan I1 kali I2 kan ya sama saja. Berarti dua gaya ini adalah gaya aksi reaksi. Jadi gaya pada kawat 1 sama dengan gaya pada kawat 2, arahnya berlawanan dan bekerja pada benda yang berbeda. Karena gaya ini menariknya ke dalam, oleh sebab itu kenapa dua kawat ini akan saling mendekati. Jadi melengkung ke dalam seperti ini. Karena memang gayanya itu ke arah dalam gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kawatnya itu diberi arus yang berlawanan? Kalau diberi arus yang berlawanan, maka kalau kita cek dengan kaidah tangan kanan, kawat 2 itu akan menerima B1 arahnya masuk. Masuk bidang tegak lurus pembaca. Kalau yang diterima oleh kawat yang pertama, medan magnet dari I2 itu arahnya kemana? Kalau kita cek dengan kaidah tangan kanan, arahnya adalah juga masuk bidang tegak lurus. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan kaidah tangan juga, kita bisa ngecek gaya Lorentz pada kawat masing-masing. Jadi kalau kawat 1, 4 jari menunjuk medan magnet ke arah masuk bidang, sedangkan ibu jari menunjuk arah arus. Jadi gaya Lorentz-nya itu ke kiri. Sedangkan yang ini tentu saja ke kanan karena arusnya kan berlawanan dengan yang sebelah kiri. Jadi karena gayanya itu keluar pada masing-masing kawat, makanya dia akan tolak-menolak. Jadi saling menjauh, kawatnya akan melengkung ke arah luar seperti ini. Nah, berapa besar gayanya? Ya sama saja dengan tadi kalau dihitung. Sama kan, ini semua tidak berubah, sama. Cuma arah gayanya yang berbeda. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah gaya yang bekerja pada masing-masing kawat berlawanan arus maupun sama arah, nilainya adalah ini. Gaya Lorentz persatuan panjang μ0 I1 per I2 per 2 pi A. Jadi inilah rumus gaya Lorentz persatuan panjang pada masing-masing kawat yang lurus sangat panjang diletakkan sejajar. Jadi di sini E per L itu menyatakan gaya Lorentz persatuan panjang. Nah, ini diberi satuan Newton per meter. Kalau I1, I2 itu adalah arus pada masing-masing kawat, sedangkan A kecil itu adalah jarak dua kawat. Saya beri contoh soal nomor 1. Jadi nomor 1 ini ada 3 kawat sejajar, arusnya masing-masing adalah 0,7 ampere, 0,8 ampere, 1 ampere. Dan semua kawat ini panjangnya tak berhingga. Jaraknya sudah diketahui dalam soal. Yang ditanyakan adalah hitung gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 3 dan arahnya kemana. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 3, maka kita cukup hanya menggambar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 3 saja. Kita ingat bahwa kawat 3 itu akan mendapat tarikan dari kawat 1, dia ditolak oleh kawat yang kedua. Nah, kalau digambar seperti itu ya, lihat ini ya, antara kawat 1 dengan kawat 3, karena arusnya sama arah, dia akan saling tarik-menarik. Jadi kawat 3 ini ditarik oleh kawat 1, sedangkan kawat yang ketiga ini arusnya berlawanan, sehingga dia ditolak. Arah gaya pada kawat 3 ini oleh kawat 2 arahnya adalah ke kanan. Saya namakan F32 per L. Itu gaya interaksi antara kawat 3 dengan 2. Sedangkan kawat 3 dengan 1 saya namakan F31 per L. Kita bisa menghitung masing-masing gaya Lorentz-nya. Jadi F31 per L itu adalah μ0 I3 kali I1 dibagi 2pi, jarak kawat 3 dengan 1. Jadi ini 4pi kali 10 pangkat min 7, μ0 selalu segitu ya. Kita sudah pernah membahas berkali-kali, lihat video saya sebelumnya bahwa μ0 itu adalah konstat alam, permeabilitas magnet ruang hampa atau udara. I3 di situ adalah 1 ampere, I1 0,7. Nah, ini dibagi dengan 2pi, jarak kawat 1 dengan 3 itu adalah 7 cm. Berarti 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kalau dihitung ini 2 ya, ini 0,1
berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah, sedangkan kawat 3 dengan 2, persatuan panjang mu 0 I3 kali I2 dibagi 2 pi A32. Jarak kawat 3 dengan 2 ini ya, A32. Mu 0-nya ya seperti biasanya ini konstanta alam. I3 itu adalah 1, I2-nya 0,8. Kita bagi dengan 2 pi, jarak kawat 3 dengan 2, 4 cm. 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini hasilnya adalah 4 pi-nya kan dicoret ini ya. Jadi ini 8 bagi 2, 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah, sehingga kita lihat bahwa gaya yang ke kanan itu lebih besar dari gaya yang ke kiri. Karena ini vektornya berlawanan, maka resultan gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang ketiga itu adalah gaya yang lebih besar dikurangi gaya yang lebih kecil. Jadi kalau begitu, jika saya kurangi berapa ini? 4 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Arahnya kemana? Pasti ikut yang lebih besar. F32 per L lebih besar daripada F31 per L. Jadi arah resultannya pasti ke arah kanan, yaitu ke arah gaya yang lebih besar. Yaitu sesuai dengan arah gaya F32 per L. It's very easy problem. Nomor 2, ini ada kawat yang tegak lurus bidang papan, jaraknya masing-masing 10 cm. Arusnya I1, I2, I3 diketahui sama, yaitu 1 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang kedua. Jadi karena ditanya gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang kedua, maka kita hanya wajib menggambar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat 2 saja. Cering. Nah, kalau digambar seperti ini ya, lihat ini, kenapa F21 per L itu menjauhi kawat yang pertama? Kita tahu bahwa arus kawat yang pertama itu menuju kita, tegak lurus bidang, sedangkan I2 itu menjauhi kita, ya tegak lurus bidang. Jadi ini arah arusnya berlawanan, I1 dengan I2. Makanya ini gayanya menjauh. Artinya bahwa kawat 1 dan 2 itu saling tolak-nolak. Nah, terus kemudian kalau kawat 2 dengan 3, berarti kan ini arusnya sama arah, sama-sama cross ya. Masuk bidang tegak lurus, sehingga akan saling tarik-menarik kedua kawat ini. Jadi kawat 2 itu akan ditarik oleh kawat 3. Jadi gayanya ke kawat 3, seperti itu. Jadi ada 2 gaya yang bekerja pada kawat 2. Membentuk sudut berapa ya 2 gaya itu? Kita bisa lacak dengan mudah. Kita dapat menemukan dengan mudah, karena ini kan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, pasti sudutnya di sini kan 60. Yang di situ berapa? Ya pasti 120. Jadi kalau saya gambar seperti ini, 60, yang ini 120. Jadi seperti itu ya gambarnya. Karena ini arusnya sama, jaraknya kan juga sama ini ya. Jadi nilai F23 per L dengan F21 per L itu sama. Jadi mu 0, I2, I1, saya pakai yang 21 ini ya. Jadi 2 pi A21. Tinggal ngitung aja, 4 pi kali 10 pangkat min 7, I2 itu adalah 1, I1 1. Nah, 2 pi, jarak kawat 2 dengan 1 itu adalah jelas 10 cm ya. Atau 0,1 meter. Jadi ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah, sekarang kita tinggal mencari resultan. Anggaplah F23 per L, F21 per L itu sanamakan Z misalnya begitu ya. Jadi kalau begitu resultan persatuan panjang pada kawat 2 itu bisa ditulis akar. Jadi ini F21 per L dikuadrat. Lalu ini apa? F23 per L dikuadrat plus apa? 2 F21 F23 nah, ini per L ya. Ini per L. Nah, masih dikalikan dengan cos sudut diantaranya yaitu 120 derajat. Tapi ini kan sudah saya singkat tadi namanya. Ini saya beri nama Z, ini saya beri nama Z ya kan.
terus kemudian 2, ini Z kali Z berarti Z kuadrat. Cos 120 itu min setengah. Nah ini kan min Z kuadrat, ini Z kuadrat, berarti habis ini ya, habis. Tinggal akar Z kuadrat, itu kan Z. Berarti kalau begitu Z-nya tadi mana? Ya ini kan Z-nya. Ini kan Z. F23 per L, F21 per L, itu Z. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Gitu. It's very easy problem. Soal nomor 3, ini ada 4 buah kawat yang arusnya seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi arus yang pertama itu masuk bidang, tegak lurus menjadi pembaca. Sedangkan 3 yang lain, arusnya tegak lurus bidang gambar menuju pembaca. Jadi otomatis keempat kawat itu tegak lurus bidang gambar ya. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz persatuan panjang yang bekerja pada kawat 3. Jadi kita gambar aja gaya Lorentz pada kawat 3. Nah seperti ini kalau digambar ya. Jadi lihat gambar F32 per L pada kawat 3. Itu interaksi antara kawat 3 dengan 2. Arahnya ke kawat 2. Karena ini arusnya sama arah ya. Sama-sama menuju pembaca. Jadi kalau sama arah dia akan saling tarik-menarik. Jadi kawat 3 itu ditarik kawat 2. Begitu juga kawat 3 dengan 4 itu akan saling tarik-menarik karena arusnya sama arah. Jadi kawat 3 ditarik oleh kawat yang keempat ini. Sedangkan kawat 1 dengan kawat 3 itu akan saling tolak. Kenapa? Karena arusnya berlawanan. Jadi kawat 3 ditolak oleh kawat 1, arahnya menjauh seperti itu. Nah kayaknya saya beri nama F31 per L. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai gayanya dulu. Jadi coba kita hitung nilai gaya masing-masing. Kalau F32 per L ya dengan F34 per L itu pasti sama. Kenapa sama? Kalau dikalikan I2 dengan I3, I2 kali I3. Ya, nilainya kan sama. Sama dengan I3 kali I4. Nilainya juga sama, 1. Jaraknya sama, karena ini bujur sangkar ya. Jadi kalau begitu nilainya sama kayak ini. Nah nilainya adalah mu0 kali I3 kali 4. Saya pakai gaya yang ini ya. Dibagi dengan 2pi jarak kawat 3 dengan 4. Jadi ini 4pi kali 10 pangkat min 7. I3-nya itu adalah 1, I4 1 juga. Dibagi dengan 2pi jarak kawat 3 dengan 4 itu adalah 0,1. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah sekarang kita cari resultan dari F32 per L dengan F34 per L. Kalau dicari resultannya, karena gaya ini sama besar, resultannya pasti mengarah ke kawat yang pertama. Nah kalau digambar seperti itu ya gambarnya. Saya namakan FR per L, resultan antara F32 per L dengan F34 per L. F resultan kita bisa cari, jadi F resultan per L itu adalah akar, ini tegak lurus vektornya ya. F32 dengan F34 tegak lurus. Jadi resultannya adalah F32 per L kuadrat ditambah dengan F34 per L kuadrat. Nah, jadi kalau kita masukkan nilainya berapa ya? Berarti kan 2 kali 10 pangkat min 6 kuadrat ditambah dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 akar 2. Atau boleh ditulis 2 akar 2 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Ini saya pindah ke atas ya, 2 akar 2 kali 10 pangkat min 6, saya pindah ke atas. Akar 2, nah akar 2 itu sekitar 1,4 lah ya. Jadi kalau begitu, kalau kalikan 2, 2,8 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah ini nilai resultan dari F32 per L dengan F34 per L. Jadi kalau sudah diresultankan, maka ini sudah tidak ada gaya ini. Tinggal gaya FR per L dengan F31 per L saja. Selanjutnya kita akan hitung ini F31 per L-nya. Jadi F31 per L itu berarti mu0 I3 kali I1 per 2pi jarak kawat 3 dengan 1. Mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I3-nya itu adalah 1 ampere. I1-nya adalah 3 akar 2. Nah 2pi jarak kawat 3 dengan 1.
Ini karena 10 akar 2 itu ya. Jadi 10 akar 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau kita coret, akar 2-nya dicoret ya. Jadi hasilnya berapa ini? Ini 2 kali 3 berarti ya. 2 kali 3 itu adalah 6 kali 10 pangkat 6. Nah, seperti itu. Satuannya adalah Newton per meter. Nah, sehingga nanti resultan total adalah resultan gaya Fr per L dengan F31 per L. Karena gaya ini berlawanan, maka resultan totalnya adalah resultan total tinggal mengurangi aja. Yang besar dikurangi yang kecil. Jadi kalau begitu yang lebih besar siapa ini? Ternyata F31 per L. Ini harus dikurangi dengan Fr per L. Nah, ini kalau dikurangi, 6 dikurangi 2,8 hasilnya adalah 3,2. Pangkatnya sama ini ya, berarti kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. It's very easy problem.